Ya, ketemu lagi dengan saya. Kali ini kita akan memperbaiki power steering ya. Power steering mobil Isuzu Panther. Sebelum saya lanjutkan, silakan klik subscribe dan gambar lonceng di bawah video ini. Ya, ini sebelum kita bongkar, ini tadi habis saya cuci karena banyak olinya ya, banyak oli jadi kotor. Sebelum kita bongkar, dicuci dulu biar memudahkan pada saat pembongkaran. Power steering ini masalahnya adalah di bagian-bagian tertentu kalau diputar setirnya terasa berat. Kemudian di samping terasa berat ada suara gemeletak ya, gemeletak, jadi kayak ada besi yang beradu gitu ya. Jadi kemungkinan ya, ini baru kemungkinan ada bola besi atau baterai ya yang pecah mungkin ya. Nanti akan kita bongkar. Nah, kemudian saya ini punya gambar. Saya ini punya gambarnya. Nah, nanti akan kita share gambarnya di video ini. Akan saya sharekan screenshotnya. Oleh karena itu, simak terus video ini sampai selesai. Baik, kalau menurut gambar yang kita buka adalah ini dulu. Ya, sebelumnya nanti siapkan kunci ya, kunci ring 14. Siapkan dulu, dan obeng minus untuk menahan ini nanti ya. Jadi kita siapkan kunci-kuncinya dulu. Kalau menurut gambar petunjuk ini, kita buka ini dulu. Kita buka ini, kemudian kita buka baut 4 ini. Nah, kemudian ini nomor 8 ini sektor shaftnya bisa diambil. Kemudian urutan berikutnya adalah kita buka bagian sini. Kalau menurut gambar, kita buka bagian sini. Nah, sekali lagi nanti gambarnya akan kita share screenshotnya. Nah, karena itu simak terus video ini. Baik, langsung kita bongkar saja, mulai dari baut ini ya, mur ini ya, pakai kunci 15. Nah, jika sudah, kita buka baut 4 ini dengan kunci 14. Bersilangan ya, caranya membuka bersilangan. Ya, jika keempat baut sudah terlepas, ini kita putar biar ini bisa terlepas. Nah, ini. Maka yang penutup kotak ini akan naik, kita putar ke arah jarum jam. Ada sisa oli ya, ada sisa olinya, padahal sudah saya kuras ini.
sudah terlepas, kita ke langkah selanjutnya. Ini nanti dibersihkan ya, dibersihkan dengan minyak ini biar sisa-sisa lem karet bisa bersih sebelum pemasangan kembali. Ini langkah selanjutnya adalah buka bagian yang ini. Ada bentuknya aja. Nah, ini langsung kita buka 4 baut. Hati pakai kunci sok ya, karena pakai kunci ring di sini kesulitan, jangan dipaksa. Gunakanlah alat yang tepat. Pelan-pelan bukanya, jangan tergesa-gesa. Ya baik, kita lanjutkan. Setelah dilakukan pembongkaran, ini masalah ada di sini. Ini berat ya, ini putar berat. Harusnya ini diputar bisa, ini harusnya. Ini berat. Nah itu. Ini harusnya bisa ini diputar, sehingga ini akan naik turun ya, tapi ini berat sekali diputar. Ini di sini isinya bola besi ya, bola besi kecil-kecil atau gotri. Jumlahnya kurang lebih 32 biji, 32 butir. Ya baik, nanti akan kita lakukan pembongkaran. Akan kita cek apakah ada gotri yang pecah atau gimana. Nanti kita cek. Ya, untuk membuka bagian ini kita membutuhkan kunci L ya. Kita pakai kunci L. Kemudian kita buka bagian ini.
karena tidak lancar ya, terasa ada yang mengganjal ini perputarannya ini. Ya, ini sudah terlepas. Ini ada bagian yang kayaknya tidak betul ini. Ada bagian yang gepeng ya ini. Nah, mungkin masalahnya ini. Jadi perputaran gotrinya tidak lancar. Harusnya seperti ini halus, ini masih normal. Nah, ini ada bagian yang kayak kecepit ya, bekas kecepit. Ini sebaiknya kita ganti saja ini. Nah, ini menyebabkan perputarannya tidak lancar. Ya. Ini juga terlihat ada bekas gotri yang pecah ini. Gotri yang pecah sehingga menyebabkan putarannya tidak lancar dan ada bunyi besi beradu ini. Nah, ini di tangan saya ini banyak bekas pecahan-pecahan besi ya, ini kemungkinan bekas pecahan gotri. Di dalam juga masih ada ini. Nah, ini. Nah, karena itu menyebabkan power steering ini di bagian-bagian tertentu macet. Nah, baik, akan kita lakukan pengamatan yang lebih teliti ya. Ini ada beberapa bagian yang memang harus diganti. Beberapa bagian yang memang harus diganti yang menyebabkan tidak lancar. Ya, setelah kita bongkar, kemudian kita cuci, kita bersihkan ya. Kita bersihkan, kemudian sudah saya semprot dengan kompresor. Ini ditemukan masalah baru. Ditemukan masalah baru yaitu luka di bagian sini. Luka akibat dari bola besi atau gotri yang pecah, sehingga perlu perbaikan. Akan kita bawa ke bengkel bubut ya, untuk dikembalikan seperti kondisi semula ini ya. Akan kita bawa ke bengkel bubut. Nah, ini ada luka sehingga bentuknya berubah ini. Nanti kalau ini tidak dibetulkan dulu nanti akan bermasalah lagi. Untuk dalamnya sini, ini setelah kita cek ternyata masih bagus. Nah, untuk dalamnya sehingga tidak ada luka ya. Sehingga saya kira tidak perlu ini dibawa ke bengkel bubut, cuma yang ini aja, yang wormnya saja. Besok jadi yang wormnya saja akan kita perbaiki, karena ini kalau beli harganya mahal ya. Kalau beli harganya mahal, bisa 1 atau 2 juta ya di spare part copotan gitu. Atau bahkan
kita harus beli satu gelondong worm power steering ya, atau gearbox power steering. Nah, itu harus beli satu gelondong. Nah, ini coba akan kita atasi dulu dengan membawa ke bengkel Bubut. Besok nanti akan kita konsultasikan. Ya, ini setelah dilakukan pengukuran bola besi atau gotri ini ya. Ini ukurannya bervariasi mulai dari 6,11 mili, ada yang 6,11 mili, ada yang kurang dari 6,1 mili, ada yang lebih dari 6,11 mili, ada yang benjol, maksudnya kalau kita putar ini ukurannya berubah. Kalau gotrinya ini kita putar, ukurannya berubah sehingga terindikasi benjol. Tuh. Nah, ini contohnya. Ini kalau ini ukurannya kurang dari 6,1 mili. Tetapi kalau kita putar, nah ini lebih ini 6,2 mili ya. Jadi untuk gotri ini benjol itu, jadi sudah tidak bagus lagi ya. Jadi sudah tidak bagus lagi untuk diterapkan di power steering ya. Nanti akan kita carikan pengganti, dan kita carikan di toko untuk penggantian semua gotri ini atau bola besi kecil-kecil ini sesuai dengan ukurannya. Nanti akan kita ukur dulu yang ada di toko sesuai atau tidak. Nah, kita sudah mendapatkan sampelnya, sampel ukurannya, kira-kira yang harus kita beli seukuran berapa gitu ya, sehingga nanti kalau kita terapkan lagi, dipasang lagi, sudah kembali ke ukuran yang benar. Nah, salah satu penyebab dari kerusakan power steering itu kemungkinan adalah bola besi ini yang sudah aus. Bola besi ini yang sudah aus, jadi ada yang aus, ada yang benjol, bahkan ada yang pecah gitu, sehingga mengganggu kinerja dari power steering atau gearbox power steering. Karena pemakaian sehingga bola-bola besi ini aus gitu, sehingga memang perlu dilakukan penggantian. Nah, nanti akan kita belikan di toko. Baik, setelah diperbaiki di bengkel Bubut, ini sekarang kita saatnya memasang gotri. Memasang gotri ini kalau menurut saya hal yang kritis ya, jadi harus berhati-hati, yaitu jangan sampai kurang. Nah, kalau berlebih kayaknya nggak bisa, karena kalau kelebihan tidak bisa masuk. Tapi jangan sampai kurang ya. Setelah saya hitung jumlahnya sekitar 32 butir gotri. Nah, ya, sebelum kita pasang, kita bersihkan dulu. Kita bersihkan dulu dengan maksud menghilangkan kotoran dan benda-benda seperti mungkin pecahan gotri ya yang masih tersisa.
semprot. Nah, ini kita akan memasang gotri. Hati-hati ya, ini merupakan hal yang kritis. Kita tambahkan sedikit oli biar mempermudah. Nah, ini sebaiknya dikasih jarak, jangan pas di sini ya, biar nanti bisa untuk mencoba maju mundur. Kita masukkan gotrinya satu-satu, sambil digoyang-goyang, sambil diputar-putar. Sambil didorong ya menggunakan gerai kecil gitu biar bisa masuk. Didorong pelan-pelan. Ini jumlahnya 32. Ini sudah saya siapkan sejumlah 32. Jadi tidak perlu menghitung lagi sebelumnya, silahkan disiapkan gotri sejumlah 32. Hati-hati ya memasang gotri ini, jangan sampai terjatuh ke jalur yang bukan semestinya, terjatuh ke arah sini dan terjatuh ke arah sini. Hati-hati, harusnya masuk ke lubang yang semestinya, yaitu berbentuk ulir ya, berbentuk ulir ini. Nah, dua lingkaran, berarti dua lingkaran, bentuknya ulir. Hati-hati sekali lagi, jangan sampai masuk jatuh ke samping, ke sini dan ke sini, nanti akan menyebabkan nyangkut di dalam gotrinya. Jangan sampai terjatuh ke sisi yang salah. Setelah penuh yang kita masukkan gotri di dalam, setelah penuh kemudian kita pasang yang bagian ini ya. Ini nanti gotrinya kita pasang di sini. Caranya kita tambahkan vaselin, fungsinya agar gotrinya tidak pada jatuh. Kita tambahkan vaselin. Hati-hati memasang ini ya, ini ada semacam tonjolan. Nah, ini tonjolan ini fungsinya menahan agar gotrinya tidak jatuh ke sisi yang tidak seharusnya. Nah, ini ada penahannya, silahkan dilihat, jangan sampai terbalik. Nah, ini kasih ini biar gotrinya tidak jatuh. Ini ya, biar lengket. Lengket dan membantu pelumasan lebih.
kritis menurut saya. Jadi harus betul-betul hati-hati dan teliti. Nah, ini kayaknya sudah lancar ya. Nah, sudah lancar. Kalau mencoba hati-hati, muternya jangan terlalu jauh, nanti lepas ini ya. Nanti kalau ini lepas nanti nyusun gotri lagi, susah payah. Ya, kalau sudah kita pasang penutupnya. Di dalam hati-hati, ini ada karetnya. Nah, karetnya dipasang kembali. Karet ini berfungsi untuk menekan ini ya, agar tidak kendor. Nah, karetnya dipasang kembali. Pasang menggunakan kunci R. Sedang saja dicoba dulu. Nah, ini lancar ya. Ini harusnya bisa diputar walaupun pakai tangan. Harus lancar, bisa maju mundur. Jika ada yang nyangkut, cek lagi, teliti lagi apa penyebabnya. Ya, ini sudah terpasang, tapi maaf saya ralat. Untuk jumlah gotri jumlahnya 31 butir, karena setelah saya masukkan 32 ternyata jika tutup ini kita kencangkan, maka di sini tidak bisa berputar atau seret. Ya. Sekali lagi, maaf ini saya ralat. Daripada saya memberikan tutorial tetapi menyesatkan, mending saya ralat. Jumlahnya 31. Ini saya ambil satu karena seperti tadi yang saya jelaskan, setelah ini ditutup, ternyata ini tidak mau gerak. Tidak mau gerak. Sehingga kita kurangi satu, ini sudah tertutup dengan rapat, ini geraknya lancar. Berarti jumlahnya gotri sebanyak 31 butir. Misalnya ada teman-teman yang membongkar ini jumlahnya berapa, ragu-ragu, dan ini 31 butir. Ini sudah bagus, siap untuk dipasang. Kita bersihkan dulu ya, ini yang sisa-sisa lem merah ini.
bersihkan dulu sebelum dipasang, sehingga nanti akan kita beri lem lagi. Dan ini ada sealnya di sini. Ini harus kita bersihkan dari lem merah ya, yang lama sih. Setelah dibersihkan nanti kita pasang lagi. Nah, ini ada seal ya, seal besar, kita pasang dulu. Dan seal kecil ya, kecil sekali, hati-hati jangan sampai tertinggal. Ada seal kecil ya, nanti kita pasang di sini. Tetapi ini resiko jatuh, jadi biar tidak jatuh kita kasih lem sedikit agar tidak jatuh pada saat pemasangan ya. Tidak jatuh pada saat pemasangan karena ini sealnya kecil, kita kasih lem sedikit saja untuk sementara. Baik, jika sudah, kita singkirkan dulu di tempat yang aman. Ini sudah bersih, siap dipasang. Kemudian kita bersihkan rumahnya ini ya. Kita bersihkan dari pengaruh-pengaruh kotoran dan bekas-bekas lem lama. Ini dibersihkan gini aja, dilap sudah bersih ya, atau lepas. Biar kita cek dalamnya, barangkali ada gram-gram yang masih tertinggal atau pecahan-pecahan besi yang masih tertinggal, kita bersihkan dulu. Jika sudah, siapkan lem silikon ini ya, lem sealer atau lem sealer biar tidak bocor. Nah, kita siapkan, nanti kita kasih di tepiannya ini, tapi jangan banyak-banyak, terutama bagian lubang ini lubang untuk sirkulasi oli. Jangan banyak-banyak, nanti kalau banyak-banyak malah menyumbat di sini. Ya, kita tambahkan sealer, kita tambahkan sealer. Jangan terlalu banyak. Rata ya, berputar. Hati-hati pada bagian lubang sirkulasi oli, jangan sampai tertutup. Kita tambahkan lagi yang rasa masih agak tipis. Ya, saya kira cukup. Langsung pasang saja. Kita cek lagi sealnya, jangan sampai hilang atau jatuh.
kencangkan persilangan rata. Yang bagian sini kesulitan kalau pakai kunci ring, ini pakai kunci sok. Rata dulu. Nah, terus setelah rata kita kencangkan. Jangan terlalu kencang ya, biasa-biasa saja. Karena kalau terlalu kencang bisa slack atau bautnya rusak. Ya, saya rasa cukup. Coba terputar. Ya, lancar ini. Ya, lancar sekali. Dulu lagi dari pengaruh lem yang lama. Kita hilangkan dari pengaruh led lama ini.
usah pakai jari minus. Posisinya harus tepat. Kita putar pol dulu. Nah, nanti untuk penyetelannya setelah nanti naik ke mesin, naik ke dalam mesin. Nah, ini sudah pas. Rata dulu. Ya, seperti janji saya di awal video ini bahwa saya akan membagikan gambar skema power steering. Ya, ini di akhir video ini saya
bagikan screenshotnya gambar dari susunan atau skema power steering mobil Isuzu Panther kapsul ya. Untuk Isuzu Panther yang lain yang mungkin masih kotak, saya kira sama, tidak jauh beda, bisa mencontoh dari gambar yang ada di video ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan subscribe, like, dan share video ini ke. Untuk lebih jelasnya, gambarnya yang lebih jelas, silahkan bisa mendownload di link di bawah, di link yang ada di deskripsi di bawah video ini. Silahkan dibuka deskripsinya, kemudian di situ ada link, bisa mendownload file dari gambar power steering ini dalam bentuk PDF. Nanti bisa di print. Baik, terima kasih sudah menonton video saya. Jangan lupa subscribe, like, dan share-nya. Sampai jumpa di video yang lain.